Yo, halo bro, ketemu lagi sama gue Samsi. Kali ini gue pengen cerita pengalaman gue hiking dan camping sendiri di Gunung Malayang. Jadi ya cerita ini masih ada kaitannya sama video sebelumnya yang tentang pengalaman gue ke Papandayan. Jadi ketika gue hiking ke Papandayan kan udah diceritakan juga dikit gitu bahwa ya gue merasa menemukan diri gue lah gitu. Nah dari situlah gue pikir ya gue pengen nyobain lagi deh gitu hiking, dan ya dengan orang yang sedikit gitu. Terus gue minta saran dan disaranin ke Gunung Malayang. Waktu itu rencananya mau 2 orang sih, gue sama temen gue, cuman temen gue ternyata nggak bisa. Dan gue pikir ya udahlah gitu, sekalian aja lah gitu, biar gue semakin mengenal diri gue kan, ya udah sendiri aja gitu gas, nggak ada pemikiran-pemikiran yang lain dah, karena memang ya gue nggak tahu gitu kan apa aja yang mungkin terjadi. Yang gue pikirin ya fokus gue cuman gue pengen mengenal diri gue gitu semakin dalam. Akhirnya gue pergi, terus naik kan ke Gunung Malayang, ya di Batu Kuda gitu kan. Gue naiknya ke Malang itu. Nah gue udah biasa naik ke Batu Kuda, camping di Batu Kuda, dan ya gue kayak ngerasa pasti bisa lah Gunung Malayang lah gitu. Karena kan kata temen gue cuman 2 jam katanya kan naiknya kan, dan ya hampir mirip sama Papandayan lah gitu. Kalau 2 jam gue pasti bisa lah gitu. Tapi ternyata treknya beda jauh, anjir, bener-bener beda jauh. Dan yang kedua, barang bawaan gue pun juga beda, karena waktu ke Gunung Papandayan banyak barang yang barang beratnya itu banyak dibawanya sama si Malik. Dan ya kali ini gue bawa sendiri semua barang-barang gue, dan ya gue langsung ditampar reality gitu bahwa ya gue masih lemah gitu, gue nggak sekuat itu, gue nggak bisa kayak gitulah gitu. Langsung ditampar reality. Ya akhirnya gue diam termenung dulu gitu kan beberapa menit. Ya banyak lagi tuh pemikiran-pemikiran dalam otak gue yang mana ya udahlah gitu, belum apa udah dapat pelajaran nih kan, bagus. Akhirnya udah berapa menit istirahat sekalian ya refleksi diri lah gitu. Akhirnya naik lagi. Terus pas ketika naik juga ya gitu, banyak banget gitu pemikiran, anjir gitu, capek gitu, anjir gue bisa nggak ya gitu, anjir ini masih jauh nggak ya gitu. Karena jauh banget ketika ke Papandayan itu kan, ya treknya gampang lah gitu bisa dibilang. Terus orangnya juga banyak kan, dan gue juga rame-rame gitu naiknya. Tapi ketika gue naik Gunung Malayang, gue sendiri itu dan treknya juga ya cukup curam lah gitu, kalau kata gue sih cukup agak ekstrim lah. Terus orang yang naik pun atau yang turun pun juga ya sedikit gitu kan. Ya otomatis itu bener-bener ya challenging banget gitu di otak gue, bener-bener udahlah gitu, udah cukup lah gitu, udah aja lah gitu, nggak usah naik lah, udahlah cukup gitu di sini, ya udah dapat kok pelajarannya bla bla bla, ya banyak lah gitu. Akhirnya ya gue memutuskan buat humbling myself atau merendahkan diri lagi lah gitu, bukan merendahkan ya humbling myself kayak gitulah gitu. Jadinya gue yang tadinya ngerasa gue nggak perlu istirahat dan yang lainnya, akhirnya gue banyak istirahat. Gue cuman bilang ya udah nggak apa-apa gitu, banyakin istirahat aja, yang penting asalkan bisa naik gitu kan. Makanya naik beberapa langkah gitu kan, udah napas agak berat, diem lagi bentar, naik beberapa langkah, napas agak berat, diem lagi bentar, dan akhirnya pace-nya udah mulai bisa diatur, pernapasan juga udah mulai bisa diatur, baru deh naiknya baru mulai teratur tuh. Dan ya gitulah, jadi sedikit banget tuh orang yang naik. Terus juga posnya nggak kayak di Papandayan gitu kan, ada pos 1 sama berapa lagi gitu kan, ada cukup banyak. Terus proper juga tempat istirahatnya. Nah ini nggak ada. Terus posnya juga cuman ada kayak plang gitulah, nanti gue iniin fotonya. Jadi ya gitu doang gitu. Terus gue nggak ketemu orang, gue nggak ketemu orang tuh yang turun ataupun yang naik. Setelah sekitar 40 menitan lah gitu gue naik, akhirnya ketemu tuh ada orang yang turun tuh ya berdua gitu kan. Terus gue tanya puncaknya masih jauh gitu. Oh jauh pisan katanya. Ya semangat. Terus gue tanya kan di atas ada banyak orang gak? Ya banyak kok katanya dia. Ada anak SMA juga yang lainnya. Oke gitu kan. Ya udah akhirnya ada cukup energi juga, dan gue tahu gitu di atas ya banyak orang, ya udahlah aman gitu kan, berarti memang bisa naik gitu. Karena ya gue terus melawan pemikiran gue yang mana nanti gimana turun, nanti gimana naik gitu, ini bener bisa naik, ini bener bisa turun gitu. Karena ya itu gue kaget sama treknya gitu yang ternyata cukup ekstrim. Dan akhirnya setelah berapa jam ya, 2 jam lebih lah gitu, gue akhirnya nyampe. Dan ya ketika di perjalanan ketemu juga sama orang lain, dan mayoritas ketika
gue ketemu orang dan mereka nyapa gue, pasti pertanyaan selalu sama, sendiri katanya, sendiri ya sendiri ya gitu. Ya gue di situ masih ngerasa bangga lah gitu, gitu gue beda nih gitu, gue sendiri nih gitu, berani nih gitu kan, masih kayak gitu. Terus akhirnya nyampe atas, terus ya ketemu ada beberapa orang juga, bapak gitu kan, yang banyaknya mereka TikTok gitu, yang cuma naik terus turun lagi, nggak ngecamp. Terus ya itu sama pertanyaan pasti diulang, sendiri gitu kan. Pas ketika di atas ada juga bapak yang ngobrol cukup panjang lebar gitu sama gue, dan beliau udah cukup banyak berpengalaman naik, dan ya gitulah ngobrol panjang lebar. Terus gue nyoba nyusun tenda atau ya bikin tenda gitu kan, ngerakit tenda lah. Nah cuman nggak bisa tuh, karena ya tendanya sebenarnya buat ukuran atau kapasitas 4 orang. Jadi gue bawa untuk kapasitas 4 orang karena gue mau minjem di temen gue itu yang kapasitas 2 orangnya frame-nya patah, makanya ya udahlah gitu, bawa yang itu aja lah. Akhirnya dibantuin sama bapak-bapak yang udah ngobrol, dibantuin, terus ditanya mau ngecamp ya gitu, nanya lagi sendiri ya gitu, wanian gitu kan, kayak gitulah gitu, beranian. Akhirnya tendanya udah jadi, dan itu hal yang gue liatin, orang-orang kok nggak pada masang tenda gitu kan, apakah banyak yang TikTok, apakah naiknya malam gitu, nggak tahu juga gitu kan, gue baru pertama kali tuh naik melayang. Cuman ya sebelumnya udah gue tanyain ke teman gue yang nyaranin, katanya ya ada juga yang camping gitu, ya udahlah aman gitu gue pikir kan. Akhirnya beberapa waktu ada tuh yang anak gerombolan SMA naik, terus dia ngajak ngobrol, mau camping gitu. Iya kata gue. Tadi Abimah katanya, tadi saya mah pas mau naik katanya ini nggak boleh camping katanya. Kenapa? Gue tanya kan. Karena takut kebakaran katanya, udah lama nggak ada hujan. Gue cuma jawab, oh duka tuh meneta mah dabi mah tekuna naon gitu. Oh ya nggak tahu gitu, gue tadi naik nggak apa-apa gitu kan. Oh tapi tadi saya mah dibilang gitu sih katanya nggak boleh. Dalam pikiran gue ya gue pikir nggak masalah, mungkinnya gue camping di sini, soalnya kan gue kan emang gak ada rencana mau nyalain api unggun gitu kan, jadi ya mungkin nggak apa-apa lah gitu. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama kelompoknya gitu, mau turun lagi atau maksain camping di atas gitu. Terus ya, akhirnya mereka mutusin buat ke bawah. Terus mereka bilang ya buat aman, biar aman lah gitu, turun aja. Terus mereka bilang ayo turun dulu, ya udah gitu kan. Gue nggak mikir panjang tuh ya, karena ya itu kan fokus gue ingin mengenal diri gitu kan, fokus gue ingin ya mengasingkan diri lah gitu. Ya akhirnya gue ya di atas gitu kan, sendiri di tenda gitu. Terus gue akan bawa jurnal gue juga, terus baca-baca ya, banyak refleksi diri lah gitu, masih nyaman, masih enak sendirian, hening gitu kan di atas. Terus udah mulai ada kabut juga tuh, padahal jam 2 atau jam 3an gitu kan, kabut udah mulai banyak. Gue nanti ini deh videonya. Terus ya orang-orang juga gitu kan, banyak yang TikTok naik turun. Terus ya beberapa saat ada juga yang ngajak ngobrol lagi gitu. Ya gitu pasti sama yang pertanyaan pertama adalah sendirian gitu. Ya terus dia bilang oh iya mungkin yang lainnya pada naiknya nanti mungkin ya katanya maghrib atau mau ke malam. Ya mungkin kata gue kan, karena gue nggak tahu, baru pertama kali juga gitu ke puncak melayangnya. Ya gue harap juga begitu gitu kan, pada naik yang lainnya. Udah mulai sepi tuh, jam 4an itu udah mulai gak ada orang, jam 4. Gue masih aman aja gitu, enak banget gitu kan, sendiri baca buku, nulis ya biasa lah gitu, gue nulis jurnal lah atau baca jurnal gue lah, nge-review lah gitu, apa aja yang udah gue lakuin, apa aja yang udah gue pelajarin. Dan yang lain-lainnya. Akhirnya jam 5an ada tuh kelompok terakhir gitu kan, bapak juga naik. Ya sama, yang pertama dia tanyain sendirian, terus yang kedua dia juga bilang tadi juga Abi tuh hoyong camping OGA di dia, saya juga mau camping di sini katanya. Cuman ya itu katanya nggak boleh. Gue sama jawabannya masih duka tuh tah Abi mah Dabi mah tadi tekuna naon gitu. Saya bilang kayak gitu, ya nggak tahu gue mah, karena gue tadi nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka kan ngobrol-ngobrol berapa lama gitu, ngopi juga di atas, enak gitu kan, tiduran lihat ke atas masih nyaman gitu, nyaman banget, enak banget. Ya pas mau ke maghrib mereka turun tuh, bilang duluan ya kata gue. Pas mereka turun terus cahaya matahari udah nggak ada, di situ tuh baru kerasa banget tuh. Yang gue nggak antisipasi adalah insting gue yang gue lawan. Jadi ternyata ya nggak tahu ya gitu,
yang gue alamin aja ya gitu, dan gue pikir dengan ya ilmu gue yang cetek gitu kan, gue pikir sih ketika manusia ketika ada seseorang di lingkungan gue gitu, ketika ada seseorang di puncak juga, walaupun gue nggak kenal, tapi gue masih merasa aman gitu, gue masih merasa oh iya ada orang lain gitu, oh iya ada manusia lain gitu. Tapi ketika mereka udah turun, terus terutama matahari udah mulai gelap gitu kan, itu di hati udah nggak tenang banget tuh, dada udah ya nggak enak rasa lah gitu. Ternyata ya memang benar gitu, walaupun nggak kenal juga, yang penting adalah gitu, ada orang lah gitu yang di atas. Tapi nyatanya itu nggak ada. Ya gue cuma mikir ya mudah-mudahan nantilah habis maghrib ada yang naik gitu kan. Gue masih coba tenang dan masih bisa tenang juga. Terus di luar ya akhirnya gue fokus dengerin audiobook di HP gue, yang mana tadinya gue kan gak mau disconnect banget sama teknologi, tapi ya karena kondisi gitu kan, dan pikiran gue udah mulai kemana aja, akhirnya gue dengerin audiobook itu dan ya mulai gitu agak nyaman lah, mulai bisa fokus ke sana. Oh ya, mau ke maghrib juga speaker masjid juga denger yang sholawatan atau yang pepujian gitu kan, yang sebelum maghrib kan suka ada, dan itu bikin gue tenang banget tuh. Cuman pas udah azan maghrib hening banget tuh, wah disitu kacau banget sih. Rencana gue yang tadinya kayak abis maghrib atau enggak abis isya lah gitu, gue pengen ngeteh gitu kan sambil ngemih, nggak ada tuh anjir, bener-bener ya hati nggak enak banget lah, sama ya di dada gitu kayak sesak, iya, terus pokoknya nggak nyaman lah gitu, bener-bener gue berkali-kali gitu anjir gitu, gue nggak antisipasinya insting gue gitu yang berteriak, insting gue yang harus gue lawan, karena ya gue di atas sendirian dan gue baru pertama kali gitu kan ke Gunung Manglayang. Cuman ya udahlah gitu, gue masih lanjutin kan, gue masih di luar. Tadinya gue pengen di luar lama, cuman gue bilang ya udahlah sampai isya aja gitu kan, nunggu isya. Gue akhirnya fokus lagi tuh dengerin audiobook, masih bisa tenang gitu. Gue alihin fokusnya, bener-bener fokus ke audiobook, gue dengerin gitu. Matahari udah mulai nggak ada juga kan, udah mulai gelap banget tuh. Terus speaker juga udah nggak ada. Akhirnya gue udah tungguin sampai isya. Pas udah isya, terus gue audiobooknya gue stop. Yaudah gitu, gue masuk tenda aja lah. Nah, ketika gue masuk, ternyata hujan jam 7 tuh. Hujan, gue awalnya pikir, oh bagus lah gitu, ada noise alami nih gitu. Jadi gue nggak perlu lagi fokus ke audiobook karena gue takut dengar suara-suara apalah gitu. Akhirnya gue masuk tenda dan hujan, gue tidur tuh. Dan gue tidur bakal bisa lama, ternyata jam 10 gue kebangun. Dan ketika jam 10 kebangun, ternyata masih hujan. Di situ, wah, yang tadinya gue pikir, oh bagus ada noise alami, malah jadi kebalikannya nih, malah jadi senjata buat gue. Benar-benar gue langsung mikirnya overthinking kemana aja tuh. Anjir gimana gue nanti turun, anjir gimana nanti kalau misalkan ada banjir, anjir gimana kalau, wah kepikiran kemanapun lah gitu, benar-benar. Ya overthinking iya, terus cemas juga iya gitu, terus blaming juga iya gitu kan. Gue langsung kepikiran banyak sekali kesalahan gue gitu, yang mana gue nyepelein, bawa makan yang sedikit doang gitu. Terus gue di atas, faktanya benar-benar sendiri gitu kan di atas, kenapa gue nggak turun aja, ya banyak banget lah. Gue paksain tidur, nggak bisa tuh, setengah jam lebih, akhirnya bisa lah gitu tidur, ya tidur setengah sadar gitulah. Akhirnya kebangun lagi setengah 12. Nah di situ udah paling kacaunya tuh, karena ya ternyata hujannya masih belum berhenti, dan ya ketakutan gue makin tinggi tuh. Udah mulai kemana-mana gitu kan. Yang tadinya ketakutannya karena gue benar-benar fokus takut nggak bisa turun, jadinya ya ketakutannya mulai merambah ke mistis lah dan yang lainnya lah. Cuman untungnya gue masih bisa kontrol tuh kalau yang untuk ke mistis, karena ya gue udah lama lah gitu nggak ngonsumsi horor, jadinya gue nggak parno dan yang lainnya. Cuman ya itu karena hujan terus lama gitu kan, ya makin kemana-mana tuh pikiran, makin berisik tuh otak gue. Gimana turun, lu sih sesuatu gitu kan, pengen sendiri gitu, peralatan bawa seadanya, makanan juga cuman bawa mie 3, terus roti biasa lah gitu, roti bulat gitulah. Terus ya banyak banget lah gitu, gue nyalahin diri gue sendiri, kenapa sendiri sosokan, ya memang pengen mengenal diri sendiri gitu, cuman kan bla 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 bla, pokoknya berisik banget lah otak lah. Sampai satu momen yang mana pikiran gue udah harus benar-benar gue stop adalah ketika gue mikir, anjir, jika ada orang maut poaina gitu.
kayaknya gue mati hari ini deh gitu. Nah ketika di situ hati gue bener-bener kayak ketusuk parah sih, bener-bener gak nyaman banget. Gue di situ langsung ngerasain kayak ada gimana ya, kayak ada pemahaman baru ketika bahwa ketika seseorang udah sampai titik pasrah itu ya bener-bener gak nyaman gitu. Itu bener-bener sebuah kayak last resort aja gitu, bener-bener pilihan terakhir gitu. Dan ya itu ketika udah pikiran itu datang, gue udah mulai kena panic attack. Gue udah mau mikir mau turun tuh ke bawah tuh, gue takut. Terus gue udah mau mikir pengen nelpon temen lah atau gue nelpon siapapun lah gitu. Tapi ya gue tahu karena ya sinyal juga pasti nggak ada. Dan yang kedua, ya mereka bisa apa gitu kan? Mau gimana, mau bawa helikopter atau mau bawa apa kan nggak mungkin juga kan. Terus yang ketiga itu kondisinya malam, ya masih hujan, terus ya pasti gelap. Terus kan gue nggak proper lah gitu, gue nggak pakai sepatu hiking juga, gue pakai sepatu running gitu kan, naiknya benar-benar nggak proper lah. Mungkin yang proper itu ya tenda dan yang lainnya karena ya gue pinjem. Akhirnya itu udah kacau banget. Ya udah gue thinking out loud aja gitu, gue coba rasionalkan aja kondisi gue. Ya udah maunya gimana, perasaan gue kayak gimana, thinking out loud aja gue ya sampein gitu semuanya yang gue pikirin. Terus solusinya kayak gimana, terus yang pengenin gue apa. Ya pengen gue kan pengen cepet turun, cuman gue bilang ya mau gimana gitu kan, kalau mau turun sekarang ya sama aja bunuh diri. Gue bilang bisa jatuh, bisa tersesat, bisa aja kaki patah gitu kan ketika jatuh atau yang lainnya. Ya akhirnya ya gue rasionalkan aja, gue bilang ya udah tunggu besok, kata gue. Ya mau gimana lagi gitu, ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau nyoba hubungin orang lain ya mereka juga nggak bisa bantu lu gitu. Paling mungkin bisa bikin lu tenang gitu ngobrol, tapi kan sinyalnya pasti nggak ada gitu. Bener-bener ya udah gitu, lu maunya kayak gimana, ya yang bisa lu lakuin aja apa. Dan ya jawaban satu-satunya ya nunggu besok nunggu hujan redan, bener-bener nunggu pagi. Ya udah pokoknya gue thinking out loud, ya gue salah, ya gue ini yang harus gue lakuin ini. Wah thinking out loud lah gitu. Pokoknya gue sebutin lah semua yang pemikiran-pemikiran tuh, sampai gue bilang juga ya mungkin kalau misalkan bener gitu hari itu gue mati ya udah gitu, mungkin itu takdirnya, mungkin gimana gitu kan. Cuman ya gue ada kayak perasaan penyesalan gitu lah, kayak anjir gue mati kayak gini gitu kan. Ya pokoknya udah mikir kemana aja lah gitu, kepala gue semakin berisik. Akhirnya gue udah coba juga kan, gue ingat kata ibu gue, katanya kalau misalkan susah tidur ya istighfar gitu kan. Terus gue istighfar juga sambil ngitung lah, udah banyak hal yang gue lakuin lah gitu. Udah sampai sleeping bagnya gue buka, udah banyak banget. Akhirnya bisa tuh ketidur tuh, cuman ya gitu tidur setengah sadar. Gue tidur, gue lihat kirain udah pagi gitu kan, pas gue lihat baru 1:30. Akhirnya gue jam tangan gue ini yang tadinya gue pakai gue copot gitu kan, biar gue nggak lihat jam-jam lagi tuh. HP gue balikin gitu biar nggak ngeliat gue tidur lagi. Terus kebangun lagi, kirain gue udah pagi lagi, ternyata ya masih subuh gitu 3:30. Anjir kata gue lama banget mau subuh gitu kan. Wah keluar lagi tuh pemikiran. Iya lu pengen kenal diri, wah keluar. Akhirnya gue tidur lagi, bisa tuh. Nah pas ketidur terakhir agak pules tuh lumayan, kebangun lah 5:30 kalau gak salah. Nah pas ketika kebangun udah mulai tenang tuh kan, udah mulai lihat ada matahari. Terus ya udah mulai ada cahaya lah gitu 5:30. Terus hujan juga udah mulai berhenti, ya udah mulai agak tenang lah gitu. Cuman ya itu masih takutnya ada karena belum ada manusia yang naik kan. Kalau misalkan udah ada manusia yang naik berarti kan gue bisa turun tuh. Nah akhirnya, nah cuman ini ada momen konyol juga sih. Gue jadi keinget ada cerita ya teman gue gitu kan. Mereka dia itu sempat cerita tentang orang yang hilang di gunung kan. Dia rasa cuma 3 hari gitu, ternyata 2 minggu. Akhirnya gue agak panik kan ketika ingat cerita itu. Gue coba lihat jam karena gue tidur pules. Gue kira, gue juga takut time skip gitu kan. Gue lihat oh enggak gitu, masih aman. Gue waktu naik itu hari Sabtu, dan ya pas besoknya berarti kan hari Minggu. Oh aman kata gue. Rencananya gue mau turun itu agak siangan gitu kan. Jadi ya udah gitu, benar-benar maksimalin lagi gitu di situ, mau mumpung sendiri dan yang lainnya. Cuman ya keadaan udah tidak mendukung. Gue udah bener-bener gak nyaman. Udah insting gue terus berteriak. Gue udah, yang paling itu sih gak nyaman. Dan ya gak ada kepastian gitu kan. Masih belum ada kepastian gue bisa turun atau enggak. Akhirnya jam 7-an gue udah packing, gue mau turun. Dan ketika gue mau turun,
ada tuh orang yang mau naik tuh, mungkin anak SMA atau anak SMP lah. Di situ gue ngerasa bahagia banget anjir. Halo, gue nggak pernah ngerasa sebahagia ini gitu ketika ketemu orang gitu. Anjir, ada yang naik gue bisa turun, gue pikir kayak gitu kan. Ya udahlah, gue udah mulai ada tenaga tuh, udah mulai ada energi, udah ayo turun gitu. Pas turun, ya memang benar gitu, bahaya jadinya licin. Yang kan main naik itu banyak akar-akar kan, cuman pas ketika turun ya akarnya jadi licin banget. Jadi yang tadi ngebantu banget ini malah jadi bahaya gitu, karena akarnya udah ada lumutnya dan yang lainnya lah. Gue turun, ya itu ketika turun juga kan banyak yang mau naik gitu ya, gue bilang semangat gitu ya, mulai ada energi lah. Dan ya mereka menanyakan hal lagi yang sama sendiri gitu kan. Dan ketika turun pun kirain gue bakal cepet sejam lah mungkin, ternyata enggak, sejam setengah. Dan ya karena gue turunnya pelan dan memang agak cukup bahaya sih, gue sampai jatuh 3 atau 4 kali lah. Dan yang 2 kali jatuh itu hampir bahaya sih, ankle gue hampir kena. Dan yang kedua bokong gue hampir kena juga tuh, cuman ya alhamdulillah lah gitu, gue masih diberi keselamatan. Akhirnya gue nyampe bawah dan nyampe yang ada kayak apa ya, kayak pepanggungan gitulah gitu di atas gue batu kuda. Nanti gue mungkin iniin fotonya. Gue nyampe situ bahagia banget aja. Pas gue denger speaker lagi gitu kan. Yang mana tadinya gue biasanya sangat merasa terganggu gitu kan denger speaker di tempat perkempingan, ini gue malah merasa bahagia banget, malah merasa ya lega lah gitu. Anjir, gue berada di peradaban lagi gitu kan, gue nggak benar-benar sendiri. Kacau sih itu, gue diam sejam ada lebih lah ya, coba nyusun atau ngerefleksiin lagi gitu apa yang gue dapat, apa yang gue pelajarin, dan ya cukup banyak gitu. Salah satunya yang paling fatal adalah gue menyepelekan hal itu, menyepelekan hiking ini. Dan ya gue nggak banyak ngumpulin informasi sih, kayak mungkin medannya kayak gimana, atau mungkin ya medannya sih yang paling penting kan, medannya kayak gimana. Terus persiapannya juga gue seadanya, gue nggak bawa alat P3K sama sekali, makanan pun seadanya. Terus ya peralatan pun ya peralatan buat campingnya sih yang bagus gitu, gue bukan buat hikingnya yang nggak ada. Terus yang kedua, gue masih sangat menurut atau menjadi budak rasa malas gue gitu, dan rasa kenyamanan gue pada saat itu doang gitu, yang mana itu cuman sebentar. Gue merasa kayak gini karena ketika ada 2 kelompok yang bilang nggak boleh camping itu kan, seharusnya gue bisa aja tuh turun. Udah ada juga pemikiran yang kelompok terakhir itu, gue mau turun aja gitu ya, gue pikirkan turun aja bareng mereka gitu, bisa aja. Cuman di benak gue pada saat itu gue pikir males lah gitu. Terus barang-barang juga masih berat gitu kan, terus gue males ngainin lagi tenda gitu. Terus gue takut turunnya kayak gimana. Jadinya ya itu cuman kenyamanan sekilas yang mana pada saat itu gue bisa diem gitu. Terus kemalasan gue buat turun, yang mana sebenarnya kan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar gitu, yang mana ya alhamdulillahnya gue bisa ngebayar itu gitu kan. Makanya gue sampai sekarang bisa bikin video ini. Dan ya ini kejadiannya udah cukup lama sih, beberapa minggu kemarin, cuman gue baru bikin sekarang. Ya itulah, jadinya gue cuman berfokusnya kenyamanan sesaat, kemalasan pada saat itu gitu kan, yang mana divalidasi dengan kemalasan itu jadinya kenyamanan sesaat itu, yang mana harusnya gue melihat big picture-nya gitu kan, lihat benar-benar scope secara luasnya gitu, apa yang gue dapat, resiko apa yang gue harus bayar gitu, yang harus tanggung untuk pemilihan ini. Dan ya itulah, dan ya gue cukup kapok sih kalau sendiri, benar-benar sendiri ya gitu. Kalau beda lagi kalau misalkan camping sendiri sih, gue masih sangat berani sih kalau camping dan medannya nggak harus naik gitu. Cuman kalau hiking gue udah deh gitu sendiri, hiking bahaya sih kalau misalkan gue ada apa-apa di jalan gitu kan. Ketika naik misalkan bisa aja gitu kaki gue patah, kekilir dan yang lainnya, dan gue sendiri ya jadinya kan ngerepotin orang yang gue nggak kenal bahkan kan, bisa aja kayak gitu ya, kayak gitulah. Tapi yang manfaat banget yang gue dapat ya pelajaran sangat mahal ini sih yang gue udah dapat gitu kan. Ternyata insting gue yang nggak bisa gue lawan gitu. Kalaupun gue lawan dan gue matiin kan bahaya justru itu. Ya tujuan gue sangat tercapai, gue jadi sangat mengetahui diri gue lebih dalam gitu kan, yang mana diri gue ketika keadaan panik
Jadi gue keadaan terpressure gitu, dalam keadaan capek, dari gue dalam keadaan sendiri gitu kan, dari gue dalam keadaan tidak baik-baik saja lah gitu. Dan ya gue sangat bersyukur dan gue sangat bangga dalam untuk diri gue nya lagi adalah ketika gue bisa merasionalkan dan ngobrol gitu sama diri gue dan ngasih solusi gitu, dan ya akhirnya bisa survive kan sampai saat ini. Itu sebuah pencapaian sih menurut bagi gue. Jadi ya itu aja lah gitu. Semoga ada yang bisa kalian dapatkan, dan ya titip pesan aja bagi gue kalau misalkan kalian ada yang mau hiking atau mau camping atau dan lainnya lah gitu, coba riset terlebih dahulu gitu kan. Coba cari tahu dulu, jangan terlalu buta dan cuman mengandalkan satu informasi bahwa ya di atas ada yang camping gitu kan, dan ternyata ya pada saat itu emang gue yang salah sih, karena memang lagi dilarang kan, emang gue yang goblok gitu, malah nggak turun. Terus ya sebisa mungkin saran dari gue sih jangan sendirian, karena ya apapun bisa terjadi gitu kan. Mungkin gue benar-benar beruntung, gue masih diberi keselamatan, masih diberi keselamatan, masih diberi kelancaran gitu kan. Padahal ya bisa jadi gitu kan, gue jatuh misalkan kemana nggak ada yang tahu, teman nggak ada yang tahu, keluarga nggak ada yang tahu, bisa aja kayak gitu kan. Atau mungkin bisa aja ya itu kayak tadi, patah, mungkin terkilir, mungkin mati, mungkin tersesat, nggak ada yang tahu kan. Keluarga nggak ada yang tahu, teman nggak ada yang tahu. Dan itu worst case scenario yang bisa aja terjadi gitu, dan gue sangat sepelein hal itu, padahal ya itu bisa aja terjadi. Jadi ya gitulah gitu. Dan pelajaran terpenting yang gue ambil ya tetap humble aja sih, tetap down to earth lah gitu. Jangan ngerasa sombong, jangan ngerasa gue bisa, gue ini gitu, janganlah gitu Sam. Oke. Yuk itu aja mungkin dari gue. Thank you yang udah ngedengerin. Bye, see you mungkin.